Gapi Indonesia. Kali ini kita membuat konten agak beda ya. Jadi kita bakal sosial eksperimen tentang pendapat orang-orang sekitar lah ya. Jadi aku di sekitarku sini, sekitaran rumahku sini, aku bakal tanya ikan gapi itu apa. Karena dari konten-konten sebelumnya, jadi kemarin sempat dibahas sama Koafu ya. Jadi tentukan dulu pilihanmu untuk ketika masuk atau terjun di hobi ikan gapi ini. Mau jadi cuman kompetisi aja, breedernya aja, cross breeder, penjual aja, atau ya seperti saya. Jadi bikin konten aja, tapi kedepannya jualan juga. Nah, di situ aku terpicu gitu. Iya, memang bener ya. Jadi kita harus menentukan arahnya kita. Nah, kenapa kontenku sekali ini itu sosial eksperimen tentang ikan gapi ya? Karena aku pengen tahu, mereka tahu nggak sih ikan gapi ini seperti apa? Karena dari semua channel yang aku lihat, mereka lupa kalau mau memasarkan ikan ini itu harus seperti apa ya. Aku nggak tahu sih ya. Kalau aku salah ya monggo di komen, salah bener ya di komen aja, nggak apa-apa. Kalau menurutku sih ini kayak ada yang nggak sinkron ya. So, aku langsung tanya-tanya ke orang-orang sekitar sini. Mungkin beberapa orang atau puluhan orang, nggak tahu. Cek itu. Nggak, pertanyaan kok toh, simple toh. Pak tahu ikan gapi nggak? Waduh, gapi. Iya ro bos. Iwak cilik-cilik itu toh? Oke. Iya bos. Oh tahu, oke. 1 poin ya. Iwak gatul? Iwak gatul tahu bos, biasa ditambak bos. Oke. Pak tahu ikan gapi? Nggak tahu. Nggak tahu. Ikan gatul? Tahu. Tahu ikan gapi Pak? Nggak tahu. Ikan gapi? Tahu. Gatul? Gatul tahu. Gatul tahu? Tahu. Ikan gapi nggak tahu ya? Ikan gapi tahu nggak? Nggak tahu. Kalau gatul? Tahu. Biasa dicelokkan. Wah, yang biasa di sekolah kan. Anu sikil iku lho, mana sikil? Iya, gapi ya. Duduk iku sakarmu tuh an. Oh, berarti gapi sing anu, ekore anu ya bos? Lebar. Kan warna-warni biru merah itu ya. Iya, oke. Thank you Pak. Pengen tahu nggak Pak? Oke bos. Perbedaannya gatul sama gapi tahu nggak Pak? Ya dari ekor toh bos. Oke. Iya bos. Kalau gapi ekor. Ekor. Kalau gatul? Gatul biasa warnanya kan apa ya, agak puyeh iya. Enggak gatul biasa Pak Gus. Kayak iwak mau moli loh. Oke. Pak, kalau iwak gatul ya apa Pak ciri-ciri Pak? Ya agak putih-putih, agak silver nah bilang. Agak silver. Got ya udah ngambang di atas. Wah, ngambang ya. Tapi duduk telek lo ya, tolong ya. Perbedaannya gatul Pak, tahu nggak Pak? Enggak tahu. Nggak tahu. Gatul juga nggak tahu. Gatul itu biasanya ciri-ciri itu ikannya kecil ada titik putih gini. Oke. Itulah gatul. Jadi seperti itu penjelasan bapak-bapak di sini. Oke, terima kasih Pak. Oke bos. Nice. Pak, tahu ikan gapi nggak Pak? Nggak tahu kalau gapi nggak tahu. Nggak tahu. Kalau ikan gatul? Gatul Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tahu. Tahu ikan gapi? nggak tahu. Gatul? Juga nggak tahu. Pak, tahu ikan gapi nggak? Kalau ikan gatul? Gak ngerti KB. Hah? Ini ikan gapi Pak. Oh iya. Menurut saya apa Pak? Api nggak? Ya api. Api ya. Api. Kalau ikan gatul? Kamu tahu? Aku Ikan gatul kan sing diselokan. Oh iya. Oh yang kecil-kecil itu. Nah, oke. Thank you Pak ya, KB Pak. Iya. Nice. Oke, jadi itu tadi pendapat mereka ya. Itu sosial eksperimen yang aku dapatkan dari orang-orang yang ya aku tiba-tiba tanya, datang tiba-tiba tanya, nggak pakai skrip, nggak pakai apa. Jadi itu pendapat mereka tentang ikan gapi. Itu orang awam yang nggak tahu apa-apa ya. Taunya mungkin ya ikan cupang, ya, gatul. Jadi dari semua yang aku temuin tadi, 1% aja yang tahu ikan gapi itu seperti apa. Nah, jadi dari 7 orang, cuma 1 orang yang tahu ikan gapi. Jadi itu adalah menurutku yang sangat-sangat riskan ya kalau di hobi ini. Kenapa kita nggak fokus sama ini ikan ini bagusnya seperti apa ya? Lalu gimana cara memasarkan ikan ini biar orang awam itu tahu kalau ini ikan gapi. Pantasnya ditaruh mana? Karena kalau ikan cupang ya taruh soliter aja cukup nih ya. Taruh segini juga cukup dia.
pasti hidup. Tapi kalau gapi itu gimana? Apakah orang semua tahu? Ternyata dari 7 orang yang aku temuin cuma 1 yang tahu. Berarti kan kalau untuk industri ini selama bertahun-tahun ya kurang ya. Kalau menurutku lah ya. Kalau menurutku. Nggak tahu, kalau ada pendapat lain boleh komen aja langsung di bawah. So, jadi ini adalah sosial eksperimen yang aku bakal bahas kali ini ya. Jadi, permasalahan yang pernah aku alami ya. Jadi, ikan gapi ini ternyata cuman sedikit orang tahu. Tapi kalau ngomong cupang, mereka tahu. Gapi, dia nggak tahu. Kan aneh ya. Padahal gapi ini sudah lama ada di Indonesia. Contoh Koafu sudah jadi cross breeder itu selama 12 tahun. 12 tahun bro, gak main-main ya, 12 tahun. Konten ini ya salah satunya saya terinspirasi dari Koafu. Aku diomongin tujuan arah kemana dulu nih kalau kamu mau terjun langsung ke gapi. Mau jualan, mau breeder, mau cross breeder, mau cuman hobi, jadi tentukan dulu tujuannya. Nah, jadi dari situ aku mulai mengulik, iya kenapa ya? Gitu. Kenapa ya kok Afu aja ngomong kayak gitu loh. Jadi sosial eksperimen ini sangat-sangat penting menurutku, karena menurutku orang awam belum tahu tentang ikan gapi. Kita lupa memasarkan seperti apa ya. Kita lupa memasarkan, cara memasarkannya itu seperti apa. Kalau semua orang tahu cupang tahu, tapi gapi sedikit cuman yang tahu. Jadi kita harus fokus dengan ya hobinya seperti ini, hobinya gapi ya kita fokus ke pemasaran gapi ya. Kalau menurutku ya, menurutku. Karena dari konten-konten yang sebelum-sebelumnya aku lihat itu belum pernah ada yang membuat konten seperti ini ya. Sosial eksperimen tentunya belum pernah. Tapi kalau langsung datang ke pasar, ya aku langsung ke pasar. Karena itu orang ikan yang ditanya, ya pasti orang ikan tahu. Tapi kalau orang awam sih, kalian sudah mendengarkan mereka tahu atau enggaknya. Jadi ini bukan gak ada skrip, gak ada apa, jadi aku langsung tanya aja. No. Jadi kenapa aku bikin konten ini? Salah satunya adalah itu ya. Karena menurut saya, kenapa yang ditonjolkan cuman bukti-bukti transfer? Kenapa tidak fokus untuk memasarkan ikan gapi? Kenapa selalu aku lihat nggak salah satu breeder, tapi kebanyakan dia lebih bangga memamerkan bukti transferan. Saya tahu tujuannya biar ya mungkin itu adalah bukti kalau farmnya dia itu terpercaya ya. Oke. Tapi apakah sebatas itu aja? Kita lupa nggak sih dengan tujuan kita untuk hobi ini? Kalau jual nggak apa-apa, tapi kenapa lupa dengan cara memasarkan biar orang awam itu tahu dengan ikan gapi? Bukan cuman sindir sana, sindir sini, merasa suhu atau apa, aku nggak tahu ya. Tapi aku nggak ngikutin drama-dramanya. Cuman yang aku lihat seperti itu. Nah, ini adalah salah satu konten yang menurutku yang belum pernah dibuat oleh ya yang ada di Indonesia terutama ya. Kalau ada yang salah ya kamu komen aja, salah-salahin nggak apa-apa. Kalau ada yang bener ya support dong. Nah, ini ada 3 macam soliter. Soliter sih. 3 macam tempat ikan gapi yang cocok yang mana ya. Jadi yang pertama ini ada yang paling besar nih. Ini aquascape sebetulnya ya. Jadi ini aquascape yang aku kosongin nggak ada apa-apanya. Kalian pasti melihat nih. Ikan ini kecantikannya di mana? Gerakannya seperti apa? Dia di atas terus karena ini airnya baru dan ini cendolan, bukan cendolan sih. Ini ikan yang nggak sesuai dengan genetiknya yang aku pisahin, bukan cendolan. Saya nggak mau nyebut cendolan karena dia juga ikan, dia punya hati, jangan dipanggil dia cendolan, dia gapi bro, gapi. Masa gapi dipanggil cendolan? Gennya masih gapi ya. Ini yang nggak sesuai dengan gennya yang aku pisahin dan aku taruh di sini. Dan ini ada kedua, soliter. Di tempat cupang ya. Pasti kamu ngelihat ya, dia kayak tenang gitu di dalam. Nggak bisa gerak soalnya, kecil. Yang ketiga, ini ada tempat show untuk cupang. Pasti orang awam punya lah ya.
orang awam itu dia pasti punya ini dan ini dan ini. Tapi ikannya kenapa nggak ada gapi di dalamnya? Cuman sedikit yang tahu. Kenapa nggak semuanya pakai ikan gapi? Ini aja kosongan kayak gini ikannya sudah gerak-gerak gak karu-karuan ya. Keindahannya sudah kelihatan ya. Walaupun ini yang nggak sesuai gen ya. Jadi dia aku tetap masukkan ke sini tapi dia masih kelihatan indahnya gitu ikannya itu. Walaupun ini nggak sesuai gen ya, bukan cendolan ya. Aku nggak mau nyebut ikan ini cendolan atau reject karena ini menurutku produksi dari Gusti Allah. Nggak boleh kita mencacati ikan ya dengan sesama manusia. Anda menyebut ikan ini reject, wah ini cendol, wah ini beda gen aja. Gennya dia keluar jalur gitu aja, nggak sesuai dengan indukannya. Nah, jadi seperti ini. Jadi untuk orang awam yang mau tahu ikan ini cocok di mana, kalian harus tentukan dulu. Kalian mau pasang di mana nih? Mau di aquascape, soliter, atau di tempat show ini? Dan ada beberapa akuarium lain yang nggak mungkin aku bisa beli, bro. Karena ini menurutku ya, ini buat aku sendiri. Jadi ini ikan yang menurut saya cantik ya, menurut saya cantik, yang harus pantas kita hargai ini. Ikannya yang cocok di mana? Kalau nggak punya budget lebih, ya beli soliter yang agak besaran. Jangan sampai ke dua tempat inilah ya. Jangan sampai ditaruh di dua tempat ini karena dia butuh gerak, butuh oksigen, butuh ruang gerak yang sangat-sangat besar menurut saya. Kalau ditaruh sini, dia keindahannya kurang menonjol nih. Tapi kalau ditaruh di aquascape, the best, bro. Dia bebas bergerak gitu, kayak nggak punya beban. Yoi. Jadi buat orang awam yang lihat video ini, ya saya harap banyak juga yang membagikan video ini. Gapi ini paling indah memang di bukan aquascape ya, tapi ukuran akuarium yang sebesar ini. Jadi sesuaikan aja budgetnya kalian. Mau akuarium seperti apa ya? Menurut saya ya yang paling pantas ya ukuran agak besar, jangan yang kecil-kecil seperti ini. Karena dia menurutku keindahannya masih kurang untuk yang di tempat seperti ini. Kalau ada sirkulasi di tempat seperti ini ya bagus ya. Kalau di tempat seperti ini nggak mungkin, karena ini terlalu kecil banget. Tapi kalau di tempat seperti ini, gapi akan berkembang biak ya. Badannya sehat, dia juga sehat, asal perawatan air dan di dalamnya seperti apa harus dijaga. Sorry ada telepon. Nah, jadi seperti itu konten kali ini. Tentukan dulu kalian mau lari kemana dan pemasaran seperti apa yang pantas untuk ikan yang menurut saya cantik ini. Jangan cuma cuan aja yang dipikirkan, tapi gimana cara memasarkan ikan yang menurut saya indah ini ya. Kompetisi juga ikannya bagus-bagus, keren-keren. Tapi mereka lupa ya. Bukan mereka aja, tapi kita lupa untuk cara memasarkan ikan ini. Dan itu saya masih belajar pastinya ya. So, jadi terima kasih sudah melihat video ini, konten ini, dan tetap semangat untuk breeder pemula gapi Indonesia. Yoi. Subscribe, nggak subscribe sakarepnya. Skru.